Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Umi Kamila, mahasiswa program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTKIAIN Kota Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas penelitian tindakan kelas saya yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa pada tema Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala Idolaku melalui media pembelajaran audiovisual dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 di SD Muhammadiyah 01 Puripan Kidul tahun pelajaran 2020-2021. Di dalam proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Di dalam bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Langsung saja, latar belakang masalah di proposal PTK ini yaitu 1. Hasil belajar siswa pada tema Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala paling rendah di antara tema lain dalam materi PAI kelas 5. Yang kedua, guru belum melaksanakan pembelajaran inovatif. Yang ketiga, guru pada tema Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala Idolaku cenderung lebih banyak menggunakan metode ceramah karena lebih banyak bercerita tentang kisah keteladanan Nabi, sehingga siswa cenderung mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. Dan latar belakang yang terakhir adalah dalam tema ini siswa cenderung memiliki ingatan yang lemah karena siswa hanya mendengarkan cerita dari guru tanpa melihat gambaran kisah Rasul tersebut. Selanjutnya, di dalam rumusan masalah yang pertama, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada tema Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala Idolaku melalui media pembelajaran audiovisual dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 di SD Muhammadiyah 01 Puripan Kidul. Yang kedua, bagaimana penerapan audiovisual dalam peningkatan hasil belajar siswa pada tema Rasul Allah Idolaku dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 di SD Muhammadiyah 01 Puripan Kidul. Sedangkan tujuan penelitian ini ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada tema Rasul Allah Idolaku melalui media pembelajaran audiovisual dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 di SD Muhammadiyah Puripan Kidul. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan audiovisual dalam peningkatan hasil belajar siswa pada tema Rasul Allah Idolaku dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 di SD Muhammadiyah 01 Puripan Kidul. Sedangkan manfaat hasil penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagi sekolah. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada pihak terkait agar lebih memperhatikan mutu pendidikan, khususnya pengajaran agama Islam bagi peserta didik. Yang kedua, bagi guru dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk menumbuhkan dan meningkatkan prestasi dalam memahami pembelajaran PAI kepada siswa dengan menggunakan media sehingga mempermudah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Sedangkan manfaat hasil penelitian bagi peserta didik yaitu dapat memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap materi PAI kepada siswa dan untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi belajar siswa dalam pembelajaran agama Islam sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Selanjutnya di bab 2 terdiri dari landasan teori. Landasan teori tersebut ada teori hasil belajar dan teori media pembelajaran. Teori hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh seseorang siswa setelah mengalami proses
belajar mengajar dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat berupa perubahan penalaran, kedisiplinan, keterampilan, dan lain sebagainya yang menuju pada perubahan positif. Hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Sedangkan klasifikasi hasil belajar dibagi 3, yaitu keefektifan, keefisiensi, dan daya tarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor-faktor yang berfungsi dari diri sendiri. Yang kedua, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan. Yang ketiga, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Siswa dapat dikatakan berhasil ketika kemampuan sudah mencapai kriteria ketentuan minimal atau KKM yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, teori media audiovisual. Audiovisual adalah alat peraga yang bisa ditangkap dengan indera mata dan indera pendengaran, yakni mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Macam-macam audiovisual ada 2. Yang pertama, media audiovisual gerak. Yang kedua, media audiovisual diam. Dan fungsi audiovisual ada beberapa. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan atau peristiwa atau objek tertentu. Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme. Yang ketiga, menanamkan gairah dan motivasi belajar siswa. Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran lebih meningkat. Yang keempat, media pembelajaran memiliki nilai-nilai praktis. Nah, audiovisual ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan audiovisual sendiri, yang pertama, membuahkan hasil belajar lebih baik karena semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin bagus dan semakin bisa dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Yang kedua, siswa akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus dengar saja atau dengan stimulus pandangan saja. Selanjutnya, audiovisual juga mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi atau bahan-bahan audiovisual daripada proses pengembangannya seperti desain, produksi, dan evaluasi. Yang kedua, tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar, sehingga keterpaduan antara bahan-bahan dan alat bantu tersebut diabaikan. Yang ketiga, perhatian sulit dikuasai karena partisipasi siswa jarang dipraktikkan. Yang keempat, sifat komunikasinya hanya satu arah. Selanjutnya, di bab 3 ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdiri dari 5, yaitu 1. Jenis penelitian, 2. Langkah-langkah penelitian, 3. Subjek penelitian, dan yang keempat instrumen penelitian, yang terakhir indikator keberhasilan. Di dalam jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.